Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri. Saya akan menerangkan tentang ujian komunikasi data dan jaringan komputer. Soal pertama yaitu bagaimana proses komunikasi data dalam jaringan komputer. Berikan contohnya. Komunikasi data merupakan proses pengiriman informasi di antara dua titik pengguna kode biner melewati saluran transmisi dan perangkat bisa diantar komputer dan komputer dengan terminal komputer peralatan atau peralatan dengan peralatan, yaitu contohnya klien ke klien ke server, sinyal telepon, SMS radio atau televisi. Soal kedua, jelaskan perbedaan antara point to point dengan point to multi point. Point to point yang sering dikenal adalah PTP merupakan satuan protokol. Assalamualaikum ada dharma kak? Protokol. PPP ini merupakan skema dua titik seperti sebutannya point to point. Artinya protokol ini digunakan untuk mengkoneksi dua device dari suatu jaringan. Contoh koneksi telepon point adalah koneksi antara sebuah router dengan sebuah router lainnya menggunakan kabel cross. Koneksi sebuah komputer laptop dengan sebuah komputer laptop lainnya menggunakan kabel cross. Kelebihan jaringan to point ialah tidak memerlukan seorang administrator atau jaringan. 2. Memerlukan software administrasi khusus. Kekurangan dari point to point ialah jaringan terlalu besar dengan terbesarnya tetap. 3. Tidak ada manajemen jaringan. Selanjutnya, tingkat keamanan rendah. Terus point to multi point merupakan koneksi antara beberapa perangkat atau lebih dari satu lingkup jaringan yang digunakan bersama. Maksudnya satu base station memberikan pelayanan pada ratusan pelayanan yang berbeda-beda, baik layanan yang menyangkut bandwidth atau layanan lainnya yang disediakan. Contoh jaringan point to point ialah biasanya diterapkan dalam konsep penggunaan akses point kabel seperti koneksi berangkat yang terhubung akses point dalam satu lingkup wilayah yang sama. Keuntungan koneksi multiple point ialah koneksi menawarkan beberapa keuntungan operator sebagai berikut. 1. Lower entry atau depreciation cost. Operator dapat pindahkan layanan awal mengembangkan lebih rendah dibandingkan jaringan konvensional kabel. Faster business deployment. Sistem dikembangkan secara tepat dan resiko gangguannya minimal pada komunitas lingkungan. Perbedaan antara point to point yaitu koneksi pointnya adalah antara satu device dengan satu device lainnya. Koneksi point to point adalah sebuah device jaringan dengan beberapa koneksi device jaringan lainnya. Konfigurasi point to point lebih rumit dibandingkan point to point. 3. Koneksi point to point lebih sekurer atau aman dibandingkan point to multi point. Soal ketiga, OSI memiliki 7 lapisan. Jelaskan, gambarkan dan 7 lapisan tersebut. OSI adalah susunan atau kerangka jaringan yang diimplementasi melalui protokol jaringan 7 lapisan yang berbeda. Berikut adalah 7 lapisan OSI layer. 1. Physical layer. Physical layer ini adalah susunan physical layer berarti merupakan lapisan berhubungan dengan fisik. Terus data link layer. Data link layer merupakan salah satu layer yang penting karena memiliki fungsi sebagai pengerok kesalahan, menentukan bagaimana setiap bit dari kelompok pengalamatan perangkat keras, menentukan bagaimananya perangkat keras dioperasi. Terus 3. Network layer. Network layer adalah fungsi utamanya
adalah untuk membantu mendefinisikan alat IP atau Internet Protocol. 4. Transfer layer memiliki tugas sebagai pengantar. Fungsi transfer layer adalah memecahkan dalam paket-paket data, juga mentransmisikan data sesuai menuju memory sebaiknya, juga melakukan proses ulang pada hilangnya. Kelima, session layer. Session layer adalah lapisan yang memiliki fungsi utama untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi bisa dibangun, serta dapat mendefinisikan manajemen dari sebuah koneksi, seperti menghancurkan dan memelihara koneksi. 6. Presentasi layer. Presentasi layer lapisan yang berkaitan mentranslate data yang mentransmisikan menuju sebuah aplikasi. 7. Aplikasi layer. Aplikasi layer merupakan lapisan pertama sebuah mulai mentransfer merupakan terakhir. Kayak menerima sebuah fungsi. Anti-aplikasi layer adalah bagian pelepas sebuah jaringan, penampilan sebuah jaringan beberapa fungsi. Beberapa fungsi seperti menyajikan interface antara aplikasi jaringan, mengatur bagaimana sebuah aplikasi mampu untuk mengakses jaringan, membuat pesan kesalahan jaringan penampilan. 4. Jelaskan perbedaan bandwidth dan spektrum. Bandwidth adalah bandwidth tingkat maksimum transfer datanya waktu tertentu. Spektrum kumpulan gelombang spektrum yang diatur oleh urutan. Untuk bandwidth pemakaiannya membantu jumlah data dapat ditransmisikan oleh media per unit. Kalau spektrum dalam elektromagnetis ini membuat untuk mendefinisikan panjang gelombang elektromagnetik. Satuannya untuk bandwidth bit. Kalau itunya spektrum tidak ada unit. Ringkasan bahwa spektrum adalah secara umum disiplin seperti komunikasi jaringan. Antar bandwidth spektrum adalah tingkat maksimum transfer data dalam waktu tertentu, sementara spektrum adalah kumpulan gelombang dengan frekuensi tertentu. Soal kelima, jelaskan secara lengkap tentang protokol yang digunakan pada WAN. Protokol WAN adalah aturan atau tata cara yang digunakan melaksanakan pertukaran atau mengatur komunikasi data dalam sebuah jaringan WAN. Elemen penting dari protokol WAN adalah sintak mengacu pada struktur format data. Terus 2. Semantik mengacu pada maksud setiap station bit. Timing mengacu pada karakter kapan harus dikirim, berapa cepatnya data tersebut dikirim. Sebagai contoh, jika pengirim produksi data sebesar 100 megabit per detik, MPS dapat menerima hanya mampu mengolah kecepatan 1 Mbps, maka transmisi data akan mengaprosesi pada sisi penerima akibat banyaknya data yang hilang atau musnah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.